Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 104, bagian 7, nomor 7 ya, reported speech atau kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung digunakan ketika si pembicara menyampaikan kepada seseorang apa yang orang lain ucapkan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini ada direct speech-nya, kalimat langsungnya, dan ini ada kalimat tidak langsungnya. Nah, di sini saya tidak akan menerjemahkan satu-satu ya, saya cuma akan menerjemahkan yang dimiringkan saja artinya, karena ini berbeda-beda artinya. Jadi, dan bagaimana perubahannya menjadi di sewaktu menjadi indirect speech, apa tensesnya, nah itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, nomor 1, nah ini dia, kamu akan pergi, itu tensesnya adalah future. Dan kalau menjadi indirect speech, kalimat tidak langsung, dia menjadi will go, ya, menjadi present conditional. Kemudian yang nomor 2, kamu pergi, ya, itu dalam bentuk present, perubahannya menjadi bentuk past, I went, ya, pergi juga, tapi di masa lampau. Kemudian yang nomor 3, ini, kamu akan pergi, sedang pergi, ya, present continuous tense. Sedang, sekarang, continuous, sedang berlangsung, sekarang ini sedang berlangsung, ya. Nah, menjadi past continuous, berlangsung di masa lalu. Nih, saya sedang pergi, ya, di masa lalu. Kemudian yang nomor 3, nomor 4, ini dia past tense. Kalau kalimat langsungnya dalam bentuk past tense menjadi past perfect, ini ya, di masa lalu sudah selesai perginya, ya, itu dia. Kemudian kita lanjutkan pada nomor 5, ini past continuous, we're going, ya, di masa lalu sedang berlangsung, ya, sedang pergi di masa lalu. Maka perubahannya kalau menjadi indirect speech, dia menjadi past perfect continuous. I had been going. Nah, saya telah pergi di masa lalu, ya. Kemudian yang nomor 6 itu, nah ini dia, have gone, present perfect tense, ya, telah pergi artinya sudah, ya, telah pergi dan berubah menjadi past perfect, had gone, di masa lalu kejadiannya. Dan nomor 7, kalau dia dalam bentuk past perfect, tetap saja kalimat tidak langsungnya menjadi past perfect juga. Nah, kemudian kita lanjut pada keterangan berikutnya. Furthermore, ya, lebih-lebih lagi, pada unit ini kamu juga telah mempelajari langkah-langkah dalam menulis cerita. Hal ini termasuk langkah-langkah seperti di bawah ini. Ya, nomor A, menulis draft pertama. Apa-apa saja yang harus kamu persiapkan kamu tulis dalam draft pertama itu, yaitu memutuskan topik tulisannya apa. Ya, itu yang pertama yang harus kamu punya. Yang kedua, memilih tokoh-tokohnya atau karakter-karakternya, siapa-siapa saja. Siapa yang menjadi tokoh utama, siapa yang menjadi tokoh pembantu dan segala macamnya, dan bagaimana posisinya di strata sosial dalam kehidupan tokoh tersebut. Nah, kemudian merencanakan settingan ceritanya. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah di mana lokasinya, ya, kapan waktunya, dan sebagainya. Ini yang harus kamu perhatikan dalam mempersiapkan setting cerita dan menuliskan peristiwa-peristiwanya, mencatat apa-apa saja peristiwa-peristiwa terjadi yang terjadi pada tokoh-tokoh tersebut, dan jangan lupa untuk mempersiapkan juga klimaksnya seperti apa dan juga resolusinya seperti apa. Nah, kemudian setelah semuanya draft awal ini sudah kamu dapatkan, nah nanti masuk ke bagian B, yaitu meminta saran-saran dan kritikan, feedback, timbal balik nih ya, arti feedback itu.
Jadi kamu minta pada mungkin ke guru, teman, dan segala macamnya, kayak orang yang kamu anggap pantas lah ya, untuk mendapatkan kritikan untuk cerita kamu itu nanti. Kemudian menulis draft kedua, yaitu merevisi atau memperbaiki draft pertama berdasarkan feedback tadi, saran-saran dan kritikan tadi, berdasarkan itu. Kemudian nomor D, meminta feedback kembali, meminta saran-sarannya apakah perlu diperbaiki dan segala macamnya. Nah, kemudian kita masuk pada bagian E, menulis draft ketiga berdasarkan feedback yang kedua. Nah, kemudian barulah bagian F, mengedit, memperbaiki tulisan. Ya, tulisan kalau misalnya segala macam tidak mungkin kalau ada yang perlu ditambah, dikurang segala macam, itu diperlu editnya. Kemudian bagian B, proofreading. Ini mengecek ya, mencek kalian sudah belajar bagaimana melakukan proofreading. Ada yang harus diceklis-ceklis itu. Pertanyaan pertama, misalnya apakah judulnya sudah menarik? Nah, kalau sudah, checklist. Apakah alur ceritanya sudah bagus? Nah, itu checklist segala macam. Kamu sudah pelajari di halaman sebelumnya. Kemudian memperbaiki dan mengakhiri penulisan. Nah, di sini kalian memperhalus ya, memperhalus tulisannya supaya berdasarkan proofreading tadi. Kamu perbaiki, kemudian kamu finishing, kamu selesaikan tulisannya. Dan langkah terakhir tentu saja kamu publikasikan tulisan tersebut. Di mana kamu publikasikan, bisa di media sosial, bisa di Meeting dan segala macamnya. Sekarang ini kan sudah banyak itu media-media yang bisa kamu pakai. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.